sehat dan bahagia selalu untuk kalian. Sehat semuanya? Alhamdulillah sehat semuanya. Karena sekalian, pagi ini kita akan melakukan pembelajaran P5 Proyek Penguatan Profil Belajar Pancasila. Dalam salah satu profil belajar Pancasila ada dimensi pendidikan global di elemen refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan yang ramah, subelemen refleksi terhadap pengalaman kebinekaan, kemudian capaiannya adalah merefleksikan secara kritis gambaran berbagai kelompok budaya yang ditemui dan cara meresponnya. Anak sekalian, kita mengambil saat ini yang barusan terjadi beberapa minggu yang lalu, barangkali ada fenomena yang ramai di medsos ataupun di negara kita tentang perayaan Valentine Day. Nah, saya ingin mengungkap itu bagaimana gambaran kalian dan sudah terbentuk dua kelompok yang pro terhadap kegiatan itu acara tersebut, atau kelompok yang tidak setuju atau kontra terhadap acara tersebut. Tentu nanti kita akan coba lihat bersama mengapa setuju, mengapa pro, mengapa kontra. Ya. Saya langsung saja, tidak banyak panjang lebar yang saya sampaikan. Disilakan kelompok kontra dulu memperkenalkan diri, dan mungkin ada yel-yelnya, disilakan menyampaikan yel-yel. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari tim kontra akan memperkenalkan anggota-anggota tim kontra. Yang pertama, sebagai juru utamanya adalah saya, jadi Kaliman Nurul. Kemudian juru-juru lainnya ada Muhammad Syarul, Salva Firanda, Felisa, Bintang. Kemudian anggota lainnya ada Biasa Mayoki, Abdi, Beril, Kek Bintang, Daisif, Daniel Valen, Komang, Nisa, Altia, Nisa lagi, Felia, Zibana, dan Citra. Sebelum memasuki setelah perkenalan, kami akan melakukan dial-dial untuk memberi semangat. Berdiri. Kontra, dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, kontra. Wow, kontra. Terima kasih untuk mengenalkan kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Nafi sebagai moderator dan rekan-rekan tim pro dan tim kontra yang saya banggakan. Sebelum itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Aura Cinta Laura Putri Alpraf dari tim pro sebagai juru pembicara 1. Izinkan kelompok saya memperkenalkan diri satu-satu. Perkenalkan, nama saya Aisyah Cimawar Putri. Perkenalkan, nama saya Salman Saminario. Perkenalkan, nama saya Kamil. Saya Mimpi Aulia. Saya Alicia Nita Zawahaya. Saya Nafas Feni Kamandari. Saya Rin Adil Bakri. Saya Fitra Delio Adrian Asyar. Saya Marang Bolji. Saya Kevin juga nama Purakalang. Saya Muhammad Ibrahim Ahadi. Saya Kaliman Nurul. Saya Ismail. Saya Halil Baita. Saya Davina Dewi Abdulli.
Fitra Adriansyah, dan juru pembicara kelima Lionel Adirabaiti. Oke, dimohon untuk berdiri tim pro. 2, 3. Nyam 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 nyam. Di depan ada grup kontra, disapa. Hai. Disapa. Hai. Ditembak. Dong. Ditembak. Dong. Dicium. Muah. Dicium. Muah. Grup pro. Jaya jaya jaya. Kita mulai diskusinya. Disilakan kelompok pro untuk menyampaikan mengapa kalian setuju terhadap kegiatan Valentine Day yang ada. Disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Pak Rafiq sebagai moderator serta rekan-rekan tim pro dan kontra yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat-Nya kita dapat berkumpul di sini untuk berpartisipasi dalam debat yang menarik ini. Pada kesempatan ini, kami dari tim pro Valentine akan menyampaikan argumen mengapa hari Valentine layak untuk dirayakan. Valentine bukan hanya sekedar perayaan romantis, tetapi juga menjadi momen untuk menyebarkan kasih sayang, mempererat persahabatan, serta meningkatkan kepedulian sosial. Kami akan menjelaskan lebih lanjut mengenai manfaat positif dari perayaan ini. Bagaimana Valentine bisa diisi dengan kegiatan yang baik, serta mengapa cinta dan kasih sayang tidak seharusnya dipandang sebagai sesuatu yang negatif. Kami harap debat ini dapat berjalan dengan lancar, penuh semangat, dan dapat menjunjung tinggi nilai kesopanan serta sportivitas. Menurut saya, perayaan Valentine memiliki makna positif karena menjadi momen untuk mengekspresikan kasih sayang kepada orang-orang terdekat. Namun, jika melihat sejarahnya, ada berbagai versi mengenai asal-usul Valentine. Salah satu yang terkenal adalah kisah Santo Valentinus, seorang pendeta yang dihukum mati oleh Kaisar Claudius II karena diam-diam menikahkan pasangan muda yang dilarang menikah oleh pemerintah Romawi. Karena keberaniannya membela cinta, hari kematiannya pada 14 Februari kemudian dikenang sebagai Hari Kasih Sayang. Meskipun memiliki latar belakang sejarah yang berbeda dengan budaya Indonesia, Valentine tetap bisa dirayakan dengan cara yang positif, seperti menunjukkan perhatian kepada keluarga, sahabat, atau melakukan kegiatan sosial. Namun, kasih sayang seharusnya tidak hanya ditunjukkan pada satu hari saja, melainkan dalam kehidupan sehari-hari juga. Sekian dari saya. Terima kasih. Tangan dulu bertanya. Sudah gamblang dijelaskan oleh kelompok pro mengapa kok mereka menyetujui kegiatan itu. Sekarang disilakan kelompok kontra, mengapa Anda tidak menyetujui adanya kegiatan itu? Disilakan siapa yang mewakili kelompok kontra? Pagi semuanya. Saya berdiri sini untuk menjelaskan mengapa kami memilih untuk kontra. Seperti yang diberitahu oleh Ananda Aurel, bahwasanya memang asal usul dari Valentine adalah dari kematian Santo. Tapi di lain sisi, atau di versi lainnya, Hari Valentine sebenarnya merupakan Lupercalia atau sebuah tradisi di Romawi yang dimana untuk menghormati dewa kesuburan atau dewi kesuburan. Di sisi lain juga, seperti yang diberitakan oleh Aurel, bahwasanya
Hari Valentine ini memperingati hari kasih sayang tentang kematiannya Santo Valentinus. Kalau memang hari kasih sayang, kenapa disangkut-pautkan dengan hari kematian? Padahal kan 14 Februari itu adalah hari kematian di mana Santo Valentinus meninggal. Dan kematiannya adalah sangat tragis, yaitu dipenggal kepalanya. Selain itu, aspek-aspek lainnya seperti budaya, kemudian sosial juga akan disampaikan oleh teman-teman saya. Yang pertama mungkin dari budaya. Nah, adapun kekhawatiran bahwa perayaan Valentine dapat memicu perilaku yang tidak sesuai dengan norma sosial, terutama di kalangan remaja. Beberapa pihak menganggap perayaan ini dapat disalahartikan sebagai momen untuk melakukan hal-hal di luar batas moral yang diperlukan. Jadi kita seharusnya menyeleksi budaya asing untuk diadopsi ke kita, karena kita pun punya banyak cara untuk merayakan, untuk menyalurkan kasih sayang kita. Gitu. Selanjutnya akan disampaikan oleh agama. Menurut saya, perayaan Hari Valentine bertentangan dengan nilai agama dan budaya. Banyak agama seperti agama Islam, Kristen Ortodoks, dan Buddha melarang perayaan Hari Valentine karena dianggap sebagai tradisi Barat yang tidak memiliki dasar dalam ajaran agama. Misalnya, di Indonesia ada Majelis Ulama Indonesia atau yang biasa disebut MUI telah mengeluarkan fatwa haram terhadap perayaan ini. Dan di beberapa daerah, perayaan ini dianggap sebagai bentuk westernisasi yang mengikis nilai lokal. Nah, sudah ada beberapa bukti yang mengatakan bahwa itu sebaiknya tidak dilakukan. Kenapa masih sangat malas dilakukan? Selanjutnya disampaikan oleh sosial. Jadi perayaan yang bersifat materialistik seperti Valentine, kita punya tradisi lokal seperti silaturahmi atau kegiatan sosial yang lebih mencerminkan nilai gotong royong atau kekeluargaan. Terus habis itu rata-rata orang itu ya menganggap itu tuh kayak malah jadi kayak adu pamer gitu loh di medsos, kayak kamu nih saya kayak punya ini aku dikasih punya itu kayak gini. Rata-rata tuh kayak gitu, kayak maksudnya kalau emang itu Valentine itu hal positif, kenapa kita sendiri itu udah lihat gitu orang-orang tuh rata-rata kayak gitu. Ini salah, itu kan gak baik. Disampaikan oleh rekan saya bisa. Yang diomongkan oleh Felicia itu benar, karena Valentine kan identik dengan memberikan barang, awalnya kayak coklat, bunga ataupun barang-barang yang lebih mahal nantinya. Apalagi maraknya medsos sekarang itu menjadikan itu sebuah tren ataupun jadi suatu keharusan untuk seorang pasangan. Itu tuh mengakibatkan mereka tuh menjadi sifat konsumtif, jadi terlalu banyak berlebihan untuk membeli sesuatu yang mahal untuk diberikan kepada pasangannya. Apalagi seseorang yang nggak mau kalah dengan teman-temannya yang memiliki kekasih yang lain. Oke, tepuk tangan dulu. Supaya terjadi keadilan. Ya, tadi teman-teman kontra sudah menanggapi pendapat kelompok dengan beberapa aspek tadi, ada agama, sosial, budaya, dan sebagainya. Disilakan bagaimana kelompok pro untuk mempertahankan dirimu dengan keyakinan bahwa masih boleh-boleh saja. Ya, disilakan.
Baiklah, izinkan saya menjawab untuk sudut pandang dari agama tadi. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Ananda Muhammad Syahrul Ramadhani, bahwa menurut fatwa MUI atau Majelis Ulama Indonesia nomor 3 tahun 2017 memperingatkan umat Islam bahwa merayakan hari Valentine setiap tanggal 4 Februari hukumnya haram. Karena 14 Februari hukumnya haram karena hari Valentine bukan termasuk dalam tradisi Islam. Hari Valentine dikhawatirkan menjerumuskan pemuda Islam atau Muslim kepada pergaulan bebas seperti berhubungan intim atau seks sebelum menikah. Hari Valentine berpotensi membawa kepada keburukan, bukan hanya memberikan ucapan tukar hadiah, bahkan terjadi kencan dan berakhir perzinaan. Nah, Nahdlatul Ulama atau NU menyatakan bahwa hari Valentine dapat diartikan sebagai hari kasih sayang sesama umat. Jika harus dihukumi, maka hari Valentine hanyalah sebuah bungkus, karena isinya tergantung dari bagaimana kaum muda menyikapi dan merayakannya. Muhammadiyah menganggap bahwa perayaan hari Valentine tidak sepatutnya dirayakan oleh umat Islam karena meniru ajaran agama lain. Muhammadiyah menyarankan kepada kaum muda-mudi, terutama organisasi remaja, untuk supaya bisa mengadakan kegiatan yang lebih positif daripada merayakan Valentine. Nah, jadi semua ini tuh tergantung dengan pola pikir mereka masing-masing dan juga pemahaman kepada masyarakat itu sendiri. Terima kasih. Silakan Jerman. Saya akan melanjutkan opini atau giringan dari Elu tadi. Jadi ini kita lansir dari Elu ya. Kalau misalnya singkatnya saja, menerima hadiah dari siapapun, termasuk dari orang Nasrani saat Natal, tidaklah haram. Akan tetapi hal tersebut bisa menjadi masalah jika penerimaan hadiah disertai dengan niat ikut mensiarkan perayaan itu. Nah, bila dalam konteks Valentine, hukum menerima coklat tetaplah boleh. Tunjukkan rasa terima kasih saat menerimanya, namun ingat, kita tidak boleh ikut merayakannya. Valentine lebih condong sebagai tradisi sosial yang dalam praktis seringkali menunjuk perilaku yang dianggap tidak sesuai. Nah, kita di sini memilih opini bahwa perilaku yang kita ambil itu kayak contohnya ada bersama keluarga lah ya. Contohnya itu menghabiskan waktu bersama keluarga, makan bersama keluarga. Jadi tidak dengan pasangan. Kalau pasangan mungkin tahu ya. Jadi intinya perayaan Valentine itu bukan kewajiban. Jadi terserah kalian mau rayain ya boleh, kalau enggak ya udah ya nggak apa-apa. Ya berarti ada di kontra. Nggak usah ditangkap dulu kan aturan bekerja begitu. Oke, berikutnya. Izinkan saya menjawab dari budaya. Mengatakan bahwa kalender tidak sesuai dengan budaya lokal adalah argumen yang lemah. Jika kita hanya menerima budaya yang berasal dari Indonesia, seharusnya kita juga menolak pakaian modern, teknologi, bahkan media sosial yang semuanya berasal dari luar negeri. Kenyataannya, budaya berkembang seiring waktu. Tidak semua budaya asing itu buruk. Banyak yang telah diadopsikan dan dikombinasikan dengan nilai-nilai lokal tanpa menghilangkan identitas bangsa. Jika kasih sayang adalah nilai universal, mengapa harus ada larangan hanya karena cara penyampaian berasal dari luar? Terima kasih. Bagaimana kelompok pro sudah cukup tanggapannya, masih ada yang belum? Belum kesimpulan menanggapi. Oh ya. Kesimpulannya adalah larangan terhadap Valentine itu nggak berdasar pastinya. Karena alasan menolak Valentine ini nggak cukup kuat. Jika dibandingkan dengan manfaatnya, Valentine Day bisa menjadi ajang untuk menyebarkan kasih sayang dengan cara yang positif, mendukung ekonomi lokal dan bahkan menunjukkan bahwa budaya Indonesia juga bisa berkembang tanpa kehilangan identitasnya. Jika kita bisa
menerima perubahan di berbagai aspek kehidupan, mengapa menolak hari yang tujuannya hanya untuk menyebarkan cinta? Terima kasih. Oke, tepuk tangan untuk kita bersama. Karena ada yang fokusnya tidak fokus pada ini hanya apa namanya formalitas duduk di sini. Sekarang saya lihat tadi, Anda pernah disampaikan oleh kesimpulannya tidak kuat nih alasan kalian menolak. Bagaimana komen kalian? Disilakan. Disilakan. Oke, saya akan menjangkau dari pendapat dari Ananda dulu, Anita. Fatwa MUI, MUI adalah salah satu lembaga dari pemerintah yang diberi tugas oleh pemerintah sebagai nasihat kepada masyarakat seperti itu sendiri. Nah, pada surat An-Nisa ayat 59 yang berarti, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di daerah kamu. Nah, bukankah seharusnya kita menaati para pemimpin atau pemerintah kita ya, walaupun banyak yang korupsi? Nah, bagaimana itu? Kan seharusnya kita harus menaati para pemimpin kita. Selain mendapatkan kita surat An-Nisa ayat 59. Sudah cukup tanggapannya itu? Yang ini ada yang menanggapi kemudian silakan. Saya mau menanggapi argumennya Anita. Memang tujuannya positif, tapi kenyataannya Valentine sering menimbulkan tekanan sosial. Banyak orang yang merasa minder atau terasing karena tidak punya pasangan, apalagi di era media sosial, di mana orang berlomba-lomba untuk memamerkan perayaan mereka. Ini bisa memicu rasa tidak nyaman atau bahkan stres bagi yang tidak ikut merayakan. Dan sebagian besar budaya perayaan Valentine juga berfokus pada cinta romantis. Akibatnya yang lajang, orang tua, lansia, anak-anak kecil itu tidak memiliki pasangan yang bisa merasakan ketindikan. Ini menciptakan eksklusivitas dalam interaksi sosial. Seolah-olah cinta hanya valid ketika ada dalam hubungan romantis. Dah, terima kasih. Cukup? Oke, ada lagi, silakan. Mau menanggapi yang Riana tadi, yang tadi bilangnya budaya yang berkembang gitu kan? Itu tuh banyak yang merayakan Valentine itu sebenarnya tanpa mengetahui asal usulnya. Terus dari perayaan tersebut berakar dari ritual yang bertentangan dengan nilai budaya atau agama, seperti yang agama yang diberikan oleh Ananda Darul. Sebaiknya kita pikirkan ulang lagi, kenapa sih harus mempertahankan tradisi yang tidak jelas sejarahnya kalau kita bisa merayakan cinta dengan cara yang lebih bermakna sesuai dengan tradisi lokal. Terus memang maknanya bisa berubah-ubah, makna Valentine jadi ini dan sebagainya, tapi kita juga tidak bisa mengabaikan asal usulnya lagi. Sejarahnya tetap penting agar kita bisa memahami dan kita bisa mengerti ataupun ya pokoknya asal usulnya kita harus paham. Dan ini kalau agar kita juga tidak kehilangan identitas. Contohnya mungkin budaya-budaya kita harus memahami asal usulnya biar kita tidak kehilangan identitas. Kemudian apalagi kalau perayaan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai yang kita anut, lebih baik fokus pada tradisi yang lebih jelas dan bermakna dalam budaya kita sendiri. Terima kasih. Cukup kelompok kontra ya? Halo kelompok pro, disilakan, tadi ada tanggapan. Kasihan nih yang jomblo, holiday katanya, nah dari apa namanya bintang gitu ya. Bisa minder nih kan yang jomblo. Apakah betul nih holiday itu hanya untuk yang kekasih pasangan saja nih? Disilakan atau dengan yang lain silakan ditanggapi. Silakan kelompok pro, siapa yang mau menanggapi boleh, tidak harus yang di depan, yang di belakang boleh.
gimana nggak bisa merayakan Valentine gitu kan. Mereka nanti jadinya minder. Terus nanti juga untuk kayak apa, anak kecil atau enggak lansia, mereka nggak punya pasangan untuk merayakan Valentine. Sebetulnya Valentine itu bisa dilakukan dengan keluarga atau kerabat terdekat. Jadi tidak hanya dengan pasangan saja, dan tidak harus melakukan kegiatan berbagi coklat ataupun berbagi harta-harta apapun. Kalian meluangkan waktu dengan keluarga itu termasuk perayaan Valentine. Merayakan Valentine bersama keluarga dapat mempererat hubungan dan menciptakan kenangan berharga. Misalnya, mengadakan makan malam sederhana di rumah dengan hidangan favorit. Terus atau tidak, menyiapkan kejutan kecil berupa surat berisi ungkapan terima kasih dan cinta untuk orang tua dan saudara-saudara. Momen seperti ini tidak hanya membuat orang yang kita sayangi merasa dihargai, tapi juga mengingatkan kita bahwa cinta keluarga adalah fondasi yang kokoh dalam hidup. Selain itu, merayakan Valentine dengan sahabat atau kerabat dekat juga bisa memberikan kebahagiaan tersendiri. Berkumpul untuk menonton film, saling bertukar hadiah sederhana, atau sekedar berbincang dari hati ke hati bisa menjadi cara untuk menunjukkan bahwa persahabatan adalah bentuk lain dari cinta yang tidak kalah tulus. Jadi, jika ada yang masih berpikir bahwa Valentine hanya untuk pasangan, mungkin mereka lupa bahwa cinta sejati justru berasal dari keluarga dan sahabat. Merayakan Valentine bersama mereka bukan hanya sah, tapi juga jauh lebih bermakna. Bukankah cinta yang tulus memang seharusnya dirayakan bersama orang-orang yang selalu ada di sisi kita, tanpa syarat dan tanpa pamrih? Sekian, terima kasih. Terima kasih anak-anak semuanya, kelompok Pro dan Kontra. Diskusi menarik sudah tidak cukupkan sekian anak sekalian. Saya ambil kesimpulan dari apa yang kalian bicarakan, bahwa yang pertama, ini tidak ada yang mutlak, tidak ada yang benar mutlak, tidak ada yang salah mutlak. Itu yang pertama. Jadi semuanya tergantung bagaimana cara pandang kalian. Yang kedua, apapun namanya, kalian tergantung pada isinya apa, gitu ya. Isinya apa, mau kamu isi apa? Menarik yang disampaikan oleh Lucia terakhir, bagaimana kasih sayang di dalam keluarga. Itu yang menjadi yang pertama. Kemudian juga diingatkan oleh Indonesia bahwa jangan dilupakan bagaimana sejarah terjadinya Valentine Day itu. Oke, kita akhiri semuanya untuk kita. Semuanya kelompok Pro dan kelompok Kontra. Imagine when the race is won, diamond faces into the sun, raising our leaders, getting in tune. The music's made by the madman. Forever young, I want to be forever young.